Mengamati dan juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Huda. Sebetulnya ada beberapa faktor begitu ya, kita lihat bahwa sebetulnya situs judi online ini memang sulit untuk diberantas. Salah satunya adalah kalau tadi disampaikan bahwa literasi masyarakat kita yang boleh dibilang masih cukup kurang begitu ya Pak. Dan juga bagaimana masyarakat seiring dengan daya beli terus berupaya untuk mencari tambahan penghasilan, tapi mungkin ini mengambil jalan yang kurang tepat. Anda melihatnya Pak, untuk literasi sendiri di tanah air berkaitan dengan artinya judi online dan juga game-game online yang serupa dengan judi online, bagaimana Anda melihat ini, Pak Ardi? Memang benar ya, yang namanya literasi digital ini kan nggak bisa, kita bangun awareness-nya ya atau kesadaran masyarakat secara instan ya. Itu ada proses yang harus kita lakukan dari edukasi ya, terus juga mungkin menggunakan alat peraga dan tidak bisa dilakukan secara mandiri hanya oleh pemerintah ya. Ini harus melibatkan semua unsur masyarakat karena yang kita hadapi adalah masalah penyakit sosial di masyarakat ya. Sehingga ini semua harus terlibat dari teman-teman di pendidikan ya, juga LSM-LSM. Tapi ini juga nggak bisa, ini harus ada satu pola yang baku yang harus disepakati bersama kalau kita paham apa yang sebenarnya kita hadapi ya. Karena kalau saya lihat pola-pola pengajarannya terkait dengan membangun literasi ini, polanya tidak menyentuh ya. Hari ini kita sampaikan masalahnya, besok mereka udah lupa gitu, tipikal kan. Jadi ini yang harus kita rubah ya, sehingga kita mungkin harus juga mengetengahkan dengan visualisasi-visualisasi yang boleh dikatakan membuat mereka ada rasa takut gitu dengan adiksi atau kecanduan judi ini. Kalau tidak divisualisasikan pendekatan-pendekatan yang membuat masyarakat takut ya tentunya ini akan mereka akan lupa dan akan kecanduan terus-menerus, dan ini kita hadapi masalah besar ini sebetulnya. Dan benar ini juga akan jadi masalah yang mengancam perekonomian bukan hanya secara nasional tapi juga ekonomi masyarakat kecil ya, karena judi online ini sudah melibatkan masyarakat kecil sekarang karena device ini kan ya handphone ini sudah menjangkau mereka juga. Dan ini yang seharusnya juga kita harus mulai berpikir keras bagaimana untuk membendung ya, meredam jangan sampai banyak ya masyarakat-masyarakat yang tidak paham itu ikut dirugikan. Baik, saya ingin menanyakan ke Pak Huda ya. Pak Ya, Huda, pertanyaan yang sama untuk Pak Huda. Anda sendiri melihatnya sejauh ini, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terkait dengan upaya untuk memberantas judi online di tanah air ya. Kalau tadi kita sudah sama-sama dengar ada sekitar 800.000 lebih situs judi online dan ada 4.500 rekening Pak yang terafiliasi. Sebetulnya apakah memang sesulit itu Pak untuk memberantas judi online di tanah air? iya, memang kalau kita lihat ada pepatah kan biasanya kan, ya mati satu tumbuh seribu gitu kan. Tapi walaupun bagaimanapun juga tetap tindakan preventif itu diutamakan gitu kan. Tindakan yang memang dia memblokir dari awal informasi itu. Makanya saya sampaikan itu yang paling penting adalah informasinya. Informasi ke masyarakat mengenai judi online itu dibatasi gitu. Nah, ini langkah pentingnya itu untuk ya kalau kita lihat lah di beberapa media sosial itu ada advertising untuk judi online. Ada advertisement yang muncul begitu saja Iya, begitu ya, dengan gitu. mudah diklik begitu ya. Iya, akhirnya ketika kita lihat di TL kita gitu ya, timeline kita itu ada iklan-iklan yang seperti itu. Belum lagi kalau kita menyangkut ke YouTube, di mana itu gratis gitu kan. Terus kemudian ada iklan yang di dalamnya mengandung unsur judi online. Begitu juga dengan konten kreator yang dia sengaja untuk mengiklankan judi online. Nah, ini harusnya menjadi satu pembelajaran bagi pemerintah untuk bisa membatasi informasi itu. Karena kalau kita lihat dengan literasi digital yang sangat rendah, masyarakat hanya ingin melihat apa sih yang didapatkan dari judi online. Mereka cuman melihat, oh ini loh judi online bisa menghasilkan sekian juta gitu. Nah, tanpa mereka memikirkan apakah itu aman atau tidak, apakah itu legal atau tidak gitu. Makanya yang saya sampaikan itu harus ada langkah preventif untuk membatasi informasi. Nah, yang kedua itu tentu langkah dalam untuk menutup situs-situs, tapi juga kita juga bisa melakukan hal yang sama ketika kita menerapkan untuk internet sehat yang memblokir situs yang terkait dengan pornografi. Sebenarnya itu juga bisa dilakukan dengan kerjasama dengan provider, judi online. gitu kan. Ada misalkan ya kita kan sudah zaman canggih seperti ini, ada keyword-keyword yang dia mungkin terkait dengan judi online, itu bisa jadi salah satu keyword untuk bisa memblokir secara langsung situs-situs yang terkait dengan judi online.
Nah, kemudian saya juga berpendapat bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi kebetulan saya sudah melakukan riset kecil-kecilan dan ketika saya ikut terlibat dalam riset itu, saya mencoba untuk masuk ke dalam salah satu grup untuk judi online. Nah, di situ sangat jelas sekali aliran-aliran dananya itu menggunakan institusi resmi ya, perbankan maupun non perbankan di Indonesia. Nah, artinya adalah itu bisa ditelusurin alirannya kemana saja dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kalau pemerintah mau ini sangat mudah sekali untuk memblokir aliran ke rekening-rekening ataupun akun-akun tersebut gitu. Nah, ini yang ketiga langkah inilah yang sebenarnya saya harapkan dari pemerintah itu untuk diterapkan untuk memberantas judi online. Baik, terkait dengan upaya untuk memberantas judi online, lalu juga upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan literasi digital, begitu ya. Bagaimana sebetulnya masyarakat ini harus berhati-hati atau waspada, begitu. Karena kalau dilihat tadi disampaikan juga oleh Pak Huda, ini kan advertisement-nya muncul begitu saja ya, gitu. Bahkan mungkin tanpa disadari kita terklik, lalu kemudian kita tertarik. Bagaimana mereka membuat judi online sedemikian menarik sehingga masyarakat mungkin percaya. Anda melihatnya untuk saat ini, Pak, dengan angka yang tadi boleh dibilang cukup banyak, begitu ya, judi online bertebaran, mungkin dengan wajah-wajah game online dan lain sebagainya. Langkah pemerintah seperti apa? Apakah memang harus bergerak linear, Pak? Antara misalnya upaya pemberantasan judi online seperti tadi disampaikan dengan menggunakan keyword-keyword tertentu, begitu ya, atau juga dengan terus meningkatkan literasi digital. Bergerak beriringan atau Anda melihatnya? Pasti bergerak beriringan gitu kan dengan literasi digital. Nah, ini saya sampaikan juga. Masyarakat kita ini kan kalau kita lihat ya, itu kan memang sangat rendah sekali kemampuan untuk menyaring informasi gitu kan. Kemudian mereka hanya ingin melihat sesuatu yang sifatnya adalah flexing harta. Mereka beranggapan dengan mempermain atau menggunakan ya permainan judi online, dia bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat gitu kan. Dan itu yang hanya dilihat oleh masyarakat. Akhirnya dengan literasi digital yang rendah, akhirnya masyarakat dengan informasi yang sangat bebas masuk, itu masyarakat mengakses informasi itu dan mengakses judinya. Kesulitan menyaring juga tentunya ya. Nah kalau kita lihat ya, saya pernah mencoba untuk menganalisis Google Trend pencarian untuk judi online, untuk Zeus ya, Zeus Slot. Itu angka pencarian situs di Google itu meningkat tajam, terutama di tahun 2020 hingga tahun 2023 akhir. Nah ini yang menyebabkan ya pas di masa pandemi orang semakin banyak di rumah menonton YouTube, menonton timeline Twitter, timeline Instagram dan sebagainya. Akhirnya mereka mendapatkan informasi mengenai judi online gitu. Nah, ini yang saya katakan yang sangat penting itu adalah informasinya harus dibatasi. Gitu. Dan kalau perlu kalau ada content creator, influencer ataupun artis yang dia dengan sengaja mengiklankan judi online, tindak secara pidana itu mungkin harus ada aturannya pasti ya. Tapi itu bisa merugikan masyarakat kalau ada influencer, content creator, ataupun artis yang dia sengaja mengiklankan judi online. Baik, artinya Pak Huda tadi menekankan, meng-highlight begitu ya, bahwa sebetulnya konten kreator atau siapapun lah public figure ini memiliki tanggung jawab juga ya untuk mungkin riset terlebih dahulu sebelum mengiklankan produk-produk yang akan ditawarkan begitu. Apakah ini juga salah satu produk yang mungkin dilarang begitu ya. Jadi ini tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya Pak Huda ya. Artinya bukan hanya salah satu pihak saja, bukan hanya dari pemerintah, tapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana bisa menghentikan penyebaran dari judi online ini. Saya ingin kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi, tadi saya sudah menanyakan juga ke Pak Huda bahwa kalau kita lihat pemerintah ini kan sudah memblokir sekitar 800.000 lebih situs judi ya Pak, dan sudah ada 4.500 rekening yang terafiliasi di sepanjang semester 3 di tahun lalu. Anda melihatnya apakah ini sudah cukup atau sebetulnya pada kenyataannya ini masih lebih banyak lagi Pak angkanya dari yang tadi disebutkan? Saya kira kita hadapi ini puncak gunung es ya. Artinya masih akan lebih banyak lagi situs-situsnya karena evolusi teknologinya juga cepat kan. Sekarang kita berhadapan dengan teknologi yang mungkin untuk judi online ini saya sebut dengan fase pertama ya teknologinya. Yang fase kedua kita berhadapan akan lebih canggih lagi teknologinya ya, seperti sekarang kita berhadapan dengan kecerdasan buatan atau AI ya. Ini juga akan berubah pola permainan judi online dan bagaimana mereka memasarkan judi online pada masyarakat. Jadi ini juga akan berevolusi terus sehingga
kita akan hadapi tantangan-tantangan lain yang mungkin sekarang ini belum kita bisa perkirakan seperti apa, sehingga ya kita harus bersiap-siap akan berhadapan dengan derasnya kegiatan pemasaran judi online ini ya dalam berbagai bentuk yang saat ini mungkin kita belum belum ketahui karena masih banyak teknologi yang kita sendiri nggak kuasai karena Indonesia ini kan boleh dikatakan bukan penghasil, bukan pencipta teknologi, kita ini konsumen ya, sehingga apa yang kita ditawarkan ke kita, kalau menarik, menguntungkan, ya tentunya akan kita beli. Nah ini yang jadi persoalan juga di kita ini, konsumerisme kita ini cukup, boleh kan cukup tinggi gitu. Baik, Pak Ardi. Lalu Pak, terakhir Pak, kita tahu kan pemerintah tadi sudah memblokir begitu ya beberapa situs yang dianggap memang judi online. Artinya langkah-langkah apa lagi Pak ke depannya agar situs-situs judi online yang artinya udah jelas ilegal begitu ya Pak, tidak terus tumbuh di tanah air? Saya rasa gini ya, instrumen hukumnya sudah tersedia ya. Undang-undang ITE sudah diperbarui ya, kita sudah ada undang-undang PDP ya. Terus juga ada etika terkait dengan kecerdasan buatan yang baru dirilis oleh teman-teman di Kominfo. Saya kira kita lihat yang sudah ada regulasinya, yang jadi masalah, regulasi itu bukan hanya untuk pajangan ya. Nah, ini harus bagaimana kita harus membangun membuktikan pada masyarakat bahwa itu regulasi bisa ditegakkan. Nah, kita perlu ada penegakan hukum yang bisa memberikan efek jerak pada masyarakat yang memang baik yang merugikan maupun yang penyelenggara judi online maupun yang dirugikan. Ya ini juga harus ditegaskan dengan melaksanakan enforcement ya atau penegakan hukum terkait dengan terkait 2 undang-undang dan satu edaran yang sudah ada. Jadi kita sekarang buktikan. Karena kalau kita cuma menutup, memblokir, ya itu akan jadi kerjaan rutin tiap hari buat teman-teman di pemerintah yang terus terangnya tidak akan memberikan efek jerah pada penyelenggara judi online yang tadi saya sampaikan. Itu seluruh dunia itu 80% dan volumenya cukup besar ya dari segi transaksi. Jadi ini kita berhadapan dengan orang yang memang memiliki kapasitas modal yang luar biasa besar dan kita juga terus terang memiliki keterbatasan. Nah ini yang harus kita sadari. Mungkin seperti itu.